Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan selalu saya katakan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah. Dan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengatakan ridho Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa maknanya. Karena begitu Allah ridho, apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang menghendaki apapun yang kita lakukan dan betul-betul rela untuk memberikan yang terbaik pada diri kita, karena keridhaan Allah itu akan mengakibatkan kita mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ketika kita itu hidup di tengah kehidupan yang serba tidak menentu. Saya pernah ditanya orang itu, apa yang bisa membuat orang itu berbahagia? Saya katakan bukan barang yang kita miliki atau materi yang cukup berlimpah yang bisa membuat kita bahagia, atau sesuatu yang kita peroleh lebih dari apa yang kita harapkan. Bukan itu. Bahagia itu terjadi ketika kita bisa menikmati apa yang kita peroleh dengan sikap syukur kita. Jadi kata kuncinya itu adalah sikap kita terhadap apa yang kita peroleh. Bahkan kita pun akan berbahagia ketika kita itu menikmati apa yang kita lakukan. Sehingga upaya kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk melakukan sesuatu itu membahagiakan ketika apa yang kita lakukan itu kita cintai, kita kehendaki, kita inginkan, dan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita lakukan karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Makanya berkali-kali saya katakan, hadirlah dengan cinta dan syukur. Ketika kita itu mencintai apa yang kita lakukan dan mensyukuri apa yang kita peroleh, tidak ada kata lain selain kita akan bahagia. Makanya ketika ada seorang yang kita anggap tidak memiliki apa-apa, tetapi dia mengatakan saya bahagia, kadang-kadang kita sulit untuk menerima. Bagaimanapun juga kita akan melihat bahwa dia itu serba tidak kecukupan. Tapi dia bahagia karena apa? Dia menikmati apa yang dia kerjakan dan apa yang dia peroleh. Ada seorang pengais sampah itu, tukang sampah, yang setiap pagi itu dia mendorong gerobak dan kadang-kadang menariknya, kadang-kadang didorong, kadang-kadang ditarik. Dan dia selalu tersenyum ketika berjumpa dengan orang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan dia itu adalah jamaah masjid yang sangat aktif. Dan dia itu selalu bercerita betapa bahagianya hidup saya itu. Saya mendapatkan istri yang bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saya punya 2 anak yang sekarang sudah bekerja di tempat yang betul-betul diharapkan. Dan saya bisa beribadah dengan tenang karena apa yang saya lakukan itu benar-benar saya inginkan dan saya nikmati. Nah, satu saat saya tanya itu, bagaimana dengan pekerjaan Bapak dengan mengais sampah itu? Ya, itu membahagiakan saya karena saya senang, Pak. Yang
paling saya senangi itu saya bisa membantu orang lain untuk membersihkan tempat di mana tempat itu memang harus segera dibersihkan. Jadi tempat sampah. Jadi kalau ada orang yang senang ketika saya itu mengambil onggokan sampah, saya ikut senang. Sehingga saya ucapkan salam, Assalamualaikum. Mereka jawab, Waalaikumsalam. Terus saya tanya itu, berapa uang yang Bapak dapatkan? Saya tidak pernah punya target, Pak. Yang penting saya bekerja dengan senang hati dan mencintai apa yang saya kerjakan itu, dan saya lakukan semua itu tanpa terpaksa, tanpa ada rasa terpaksa, tanpa ada keterpaksaan. Artinya dia rela untuk mengerjakan sesuatu yang dia kerjakan itu. Itu yang dinamakan ridho untuk melakukan tindakan apapun. Dan saya yakin ketika kita bekerja dengan ikhlas karena Allah, Allah selalu akan beri yang terbaik pada diri saya. Dan itu yang dia yakini. Dan apapun yang dia dapatkan itu, dia katakan cukup. Mendapatkan uang 50.000 satu hari cukup, 25.000 cukup. Suatu saat dia pernah diberi bonus oleh orang kaya, 200.000 cukup. Dan pada waktu menjelang hari raya banyak sekali mendapatkan bonus dari orang-orang yang pernah ditolongnya ketika dia mengambil sampah di depan rumah orang yang punya sampah itu. Dan jumlahnya tidak terhingga karena ya tergantung keikhlasan orang-orang itu ketika memberi. Dan bisa jutaan itu dia dapatkan dalam bulan Ramadan itu ketika dia mengais sampah itu, karena sedekah orang-orang yang ingin bersedekah pada dirinya itu mengalir saja tanpa dia minta. Dan dia bahagia dengan istri dan kedua anaknya. Anaknya sudah lulus dari SMK, sekolah menengah kejuruan, dan sudah bekerja. Di tempat bekerja memang diinginkan anak-anaknya, dan bapaknya cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan kamu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dan selalu saya sampaikan kepada dia, tolong salam untuk keluarga. Dia katakan, salam juga dari keluarga saya, Pak, karena anak-anak saya dan istri saya mengenal Bapak sebagai guru ngaji. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan kepada banyak orang. Bahagia itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menikmati apa yang kita miliki karena kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dan bahkan ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa ada keterpaksaan, karena kita memang menginginkan apa yang kita kerjakan dan menikmati apa yang kita kerjakan karena kita mencintai pekerjaan kita, kita pun akan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Termasuk ketika saya mengaji seperti ini, saya bahagia karena saya bisa melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan tanpa ada keterpaksaan. Saya tidak pernah dipaksa oleh siapapun. Ini adalah panggilan hati saya, dan saya selalu menyampaikan kepada para jamaah, lakukan apa yang Anda lakukan dengan senang hati. Jangan pernah terpaksa untuk melakukan apapun yang Anda lakukan. Disitulah kebahagiaan akan kita raih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang harta. Kebahagiaan itu bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki, tetapi terletak pada bagaimana kita mensyukuri harta yang kita miliki, karena itu bagian dari rezeki dari Allah yang oleh Allah memang diberikan dengan tanpa kita memandang itu sebagai sesuatu yang tidak bermakna, karena pasti yang diberikan Allah pada diri kita itu adalah sesuatu yang terbaik, karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah mencoba untuk merenung terhadap beberapa ayat yang saya baca. Salah satunya ayat yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, saya sering membaca dengan terpotong-potong seperti ini. Ya, ada orang yang mengkritik, wah tajwidnya Pak. Ya, saya tidak sedang ingin belajar tajwid dan ingin membaca dengan tajwid seperti apa yang saya pahami, tapi saya ingin memahami, menghayati, meyakini dan mencoba untuk mengamalkan apa yang saya baca.
Sehingga saya baca pelan-pelan, man, siapapun orangnya, tanpa kecuali. Ini pengertian yang saya peroleh, karena kata man itu mengisyaratkan sesuatu yang bersifat am, tidak terbatas, tidak dibatasi. Siapapun orangnya, kapanpun, dimanapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, siapapun orangnya, tidak terkecuali. Amila khosalihan, yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan baik yang proporsional. Artinya apa? Dalam bahasa Jawa dikatakan apik lan empat papan. Soleh di sini belum tentu soleh di sana. Soleh sekarang belum tentu soleh besok dan sebagainya. Ini kan persoalan yang terkait dengan ruang dan waktu dan ada konteksnya. Saya itu pernah berbicara di sebuah pengajian dengan bahasa Indonesia. Kemudian ibu-ibu di forum pengajian itu mengatakan, Ustadz ngendika mawon mawi basa Jawi. Ustadz berbicara saja dengan bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia. Saya katakan kepada mereka, menapa panjenengan boten mengertos? Apa anda semua tidak mengerti? Dia mengatakan mengerti, tapi lebih enak mendengar dengan bahasa Jawa, karena yang datang itu ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua. Mereka lebih menikmati pengajian-pengajian dengan berbahasa Jawa. Akhirnya saya mencoba untuk berbahasa Jawa dengan sebaik-baiknya. Dan ini soleh di situ. Tetapi saya pernah berbicara di sebuah forum yang di situ banyak anak muda. Saya harus memakai bahasa Indonesia. Yang belum bisa saya ketika berada di sebuah tempat, di situ banyak mahasiswa asing. Mahasiswa asing itu minta saya ngomong dengan bahasa Inggris. Nah, itu yang saya belum mampu, karena kemampuan saya berbahasa Inggris itu sangat minimal, belum bagus. Sehingga kalau saya harus ngomong dengan bahasa Inggris, saya sendiri kesulitan, orang yang menerima mungkin kesulitan. Akhirnya saya katakan ya campur-campur itu. Akhirnya saya memaksa diri untuk sedikit banyak ngomong dengan bahasa Inggris, ya dengan sedikit terbata-bata, karena harus mikir kalau harus ngomong dengan bahasa Inggris itu. Karena belum terbiasa saja. Berbeda dengan tempat saya yang pernah kuliah di Amerika beberapa tahun, dan terbiasa ngomong dengan bahasa Inggris, ya ngomong dengan bahasa Inggris itu lancar saja tanpa beban. Jadi soleh untuk dia bukan soleh untuk saya, tapi soleh untuk saya bukan soleh untuk dia, karena dia bukan orang Jawa. Ketika dia harus memberi pengajian dengan bahasa Jawa, ya tidak bisa. Nah, saya katakan, man amila sholihan, siapapun orangnya yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, di sini dikatakan ada jumlah khaliyah. Dalam keadaan dia itu beriman, asal beriman, betul-betul beriman, dasarnya itu iman, dan betul-betul dalam keadaan beriman. Jadi pijakannya iman, dan kemudian didasari dengan iman yang kuat, sehingga imannya itu yang menggerakkan dia untuk beramal soleh, dan dia selalu beramal soleh dengan imannya itu. Ada janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Disebut kami itu dalam bahasa tafsir dikatakan untuk ta'zim kepada Allah, dan dari sisi Allah itu menyatakan bahwa ada pelibatan oleh Allah untuk makhluk-makhluknya, bagi makhluk-makhluknya, untuk makhluknya atau bagi makhluknya. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan itu memang dari Allah. Tetapi juga sangat bergantung pada diri kita, dan siapapun yang menjadi Allah yang akan bisa menjadi perantara untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi begini, saya selalu mengatakan, Allah mungkin pada suatu saat memberikan sesuatu pada diri kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri pemberian Allah itu, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang telah diberikan Allah. Itu bergantung pada sikap kita. Ada pelibatan diri kita untuk bisa mengapresiasi atau menghargai, anggap baik apapun yang diberikan oleh Allah. Dan satu saat saya itu pernah bekerja di sebuah tempat itu. Saya menduga saya tidak akan mendapatkan banyak hal, tetapi karena banyak orang yang terlibat, saya banyak belajar dari orang yang bekerja dengan saya itu, sehingga saya mendapatkan kebahagiaan dari banyak orang yang saya pahami bahwa orang itulah yang memang
dilibatkan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan pada diri saya, sehingga kehidupan saya itu menjadi lebih baik karena pelibatan orang lain ketika saya bekerja. Dan ketika saya berkeluarga, saya tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dalam keluarga tanpa peran aktif dari istri saya. Maka istri itu akan jadi seseorang yang akan membahagiakan diri kita ketika Allah melibatkan istri kita itu untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi diri kita, sehingga kita mendapat kebahagiaan sebagai akibat dari amal soleh istri kita. Demikian juga seorang istri akan mendapatkan kebahagiaan dari peran suami yang secara aktif itu berbuat sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan pada istrinya. Demikian juga sebuah keluarga itu akan sangat mungkin menjadi keluarga yang sakinah ketika masing-masing anggota keluarga itu saling membantu. Disinilah konsep harmoni itu selalu saya sampaikan. Sehingga ketika saya berbicara tentang keluarga sakinah itu kata kuncinya adalah harmoni. Ketika kita bisa membangun harmoni dalam kehidupan kita di dalam berkeluarga, disitulah sakinah itu akan tercipta. Sehingga ketika saya berbicara tentang keluarga sakinah dalam perspektif gender, saya katakan bukan karena laki-laki perempuan itu bahagia, dan bukan karena perempuan laki-laki bahagia, tapi karena laki-laki dan perempuan itu bisa berperan secara tepat di dalam relasi mereka dengan masing-masing pihak. Laki-laki bisa melakukan tindakan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai laki-laki untuk para wanita, demikian juga wanita juga begitu, sehingga hak-hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu benar-benar tercipta dalam sebuah relasi yang adil. Tidak ada hak yang terampas karena masing-masing orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakannya. Disitulah kemudian kita akan bisa mendapatkan bagian karena apa? Ada sinergi antar kita. Sehingga hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu tercipta sebagai akibat dari pemberian Allah yang kemudian kita apresiasi dengan baik. Dan Allah melibatkan makhluknya untuk memberikan kehidupan yang baik kepada siapapun yang beramal saleh. Nah, kemudian dikatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah juga mengatakan bahwa sesungguhnya akan kami berikan balasan, ajr itu balasan balasan kebaikan kepada mereka dengan kebaikan yang nilainya lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Nilai balasan dari Allah itu lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, sehingga perolehan kita itu jauh melampaui dari ekspektasi kita, harapan kita. Nah, itu janji Allah. Maka saya katakan, sekecil apapun kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, kalau kita sikapi dan sikap syukur, itu akan membahagiakan kita. Demikian juga sebaliknya, sebesar apapun kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan sikap syukur, tidak akan bisa memberikan akibat kepada kita berupa kebahagiaan hidup, karena kita tidak mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan dari siapapun, saya selalu mengatakan, diberi apapun oleh Allah, saya bersyukur. Karena dengan sikap syukur itulah saya berbahagia. Bahkan saya diajari oleh guru saya, jangan pernah mengeluh ketika sakit. Jangan pernah mengeluh ketika gagal. Karena disitulah Allah mengajari Anda untuk bersikap sabar. Dan sikap sabar yang Anda miliki itu akan membahagiakan diri Anda, karena Anda bisa mengapresiasi apa yang Anda dapatkan dengan sikap sabar itu. Sehingga ketika kita mencintai apapun yang kita lakukan di dalam upaya kita untuk meraih sesuatu, dan ketika kita gagal meraihnya, kita tetap saja bahagia. Karena apa? Kita bisa belajar dari kegagalan kita untuk tidak gagal di waktu-waktu yang selanjutnya. Jadi kalau orang itu pernah terpeleset, dia akan belajar untuk berhati-hati. Jadi kalau orang itu pernah gagal, dia akan belajar untuk tidak gagal. Saya pernah membaca termasuk para inventor seperti Thomas Alva Edison, itu kan tidak sekali jadi dia temukan sesuatu, tetapi berkali-kali dia mencoba untuk bereksperimen kemudian menemukan sesuatu. Dan bahkan saya pernah membaca cerita tentang sebuah perusahaan yang kemudian menjual ayam goreng. Itu pemiliknya, ownernya itu ketika mencoba untuk menemukan
formula ayam gorengnya luar biasa. Begitu temukan formula ayam gorengnya dengan bumbu yang khas, ternyata ada persoalan marketing. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus berupaya dengan sekuat kemampuannya. Akhirnya dia menjadi orang yang punya perusahaan besar yang mendunia. Saya tidak usah menyebut nama perusahaannya, tetapi ayam goreng yang dia jual itu menjadi ayam goreng yang disukai banyak orang dan punya jaringan seluruh dunia. Luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, saya mengatakan begini. Beberapa hari yang lalu saya itu pernah mendengar ungkapan dari seorang mubalik. Dia mengatakan begini, biarkan saya dianggap miskin, tetapi selama ini saya tidak pernah mengemis pada siapapun. Karena saya yakin bahwa Allah telah mencukupkan, telah memberikan kecukupan, nikmat kepada diri saya, kapanpun dan dimanapun saya berada. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi diri saya dan apa yang saya butuhkan. Dan apa yang diberikan pada diri saya itu adalah sesuatu yang memang saya butuhkan. Dan itulah yang harus saya syukuri, karena pasti pemberian Allah itu adalah pemberian yang paling tepat. Saya sendiri betul-betul tertarik, tidak hanya terhadap ucapan mubalik itu, tetapi saya ingin tahu, benarkah ia benar-benar berbahagia, padahal saya lihat dia itu tidak kaya, bahkan orang banyak mengatakan dia itu miskin. Orang lain mengatakan dia itu mubalik yang miskin, Pak. Dan ternyata apa yang saya saksikan pada dirinya itu berseberangan dengan apa yang diucapkan oleh hampir semua orang. Menurut pengamatan saya, dia cukup kaya, tetapi gaya hidupnya sangat bersahaja. Istri dan anak-anaknya tidak berbeda. Mereka benar-benar meladani akhlak yang dilakukan, dikerjakan, ditunjukkan oleh sang mubalik itu. Rumah tinggalnya cukup luas ternyata. Ukurannya untuk ukuran keluarga kecil itu sudah cukup besar. Di seputar rumahnya itu dikelilingi taman yang indah dan terkesan bersih. Dan di sudut taman ada sebuah musola kecil tempat ia berbagi ilmu dan pengalaman dengan anak istri dan para murid yang mau mengaji dengan dirinya. Dan yang lebih penting, tidak ada kesan glamor sama sekali. Semua itu dirancang dengan arsitektur bangunan yang sangat sederhana. Sehingga kata para jamaah pengajiannya, dia itu betul-betul menjadi suri teladan bagi banyak orang. Dia dan seluruh anggota keluarga itu sangat dermawan dan sangat bersahabat dengan siapapun. Dan yang lebih penting dari semua itu, sang mubalik itu memiliki sikap qanaah. Dalam arti selalu bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan Allah padanya dan tidak pernah mengeluh. Itulah yang luar biasa dan sulit dicontoh oleh siapapun. Dan dengan sikap itu, hidupnya terkesan tentram dan damai, nyaman. Seperti tidak punya masalah. Karena dimanapun dia bisa tersenyum. Istrinya juga begitu, anak-anaknya juga begitu. Menikmati apa yang diberikan oleh Allah itu dan tidak pernah mengeluh. Jadi jamaahnya itu tidak pernah mendengar dia itu mengeluh. Bahkan ketika dia itu sakit, ya, dia pernah sakit flu itu, tapi masih di pengajian, ditanya oleh sahabatnya, kok masih ngaji? Iya, kalau saya tidak mengaji malah tidak nyaman. Karena apa? Dalam keadaan seperti ini saya sambil mengaji, saya bisa mengobati diri saya. Dia minum obat dengan membaca basmalah, dan setelah minum obat dia membaca hamdalah, kemudian berbicara lirih pada para jamaahnya. Dan ternyata dengan begitu dia lebih sehat. Minimal hatinya tentram, hatinya damai. Dan ketenangan-ketenangan batin yang seperti itu ternyata banyak membantu orang untuk lebih sehat di dalam hidupnya. Dan yang lebih penting lagi, dalam masa pandemi ini, beliau itu, kata banyak orang yang mengamati, itu tidak terkesan panik, tidak terkesan gelisah, tidak terkesan resah. Dia tenang saja. Dia tetap sholat di musolanya, dia tetap ke masjid, dia memakai masker seperti orang memakai masker. Dia menikmati hidupnya itu dan tidak pernah dia mengeluh, dan apalagi mengesankan bahwa dia takut, nggak ada. Orang ribut-ribut dia tenang aja. Dan ketika dia ditanya, ini kata salah seorang yang pernah bertanya pada dirinya, kok Bapak tenang saja? Dia katakan, loh, kejadian ini kan datang dari Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tugas kita itu hanya berikhtiar dan mohon dengan doa-doa kita, selanjutnya serahkan sepenuhnya kepada Allah.
Nah, ketika saya itu beserta para jamaahnya menyaksikan kayak hidup balik itu, saya pun teringat dengan pesan Imam Syafi'i yang pernah saya baca ketika beliau itu mengatakan begini. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau memiliki hati yang selalu bersikap qanaah, ya, hati yang qanaah, itu maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Jadi dunia seisinya itu seperti Anda miliki aja. Karena pas sikap qanaah itu akan mengakibatkan kita tenang. Nah, sikap qanaah yang dalam bahasa Jawa sering diterjemahkan dengan rimo ing pandum, bisa menerima apa adanya, itu adalah sifat yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang serba nyaman. Sifat menerima semua keputusan Allah. Nah, jika kita itu selalu bersikap nerimo ing pandum, bersikap qanaah dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita, maka kita pun senantiasa akan merasa cukup, dan kita pun bisa merasa seolah-olah diri kita itu adalah raja dunia karena kita sudah memiliki apapun yang ingin kita miliki, karena itulah pemberian Allah yang terbaik itu diri kita yang harus kita syukuri. Nah, kepuasan yang diperoleh oleh sang raja dengan banyak harta itu juga kita peroleh dengan harta yang sedikit karena sikap qanaah kita. Jadi banyak sedikit itu tidak menentukan kebahagiaan, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita peroleh itu yang akan membahagiakan kita. Saya pernah berguru dengan seorang yang punya nama dan punya duit lah. Kebetulan dia dirasani orang karena istrinya tidak cantik. Ya. Dia tuh pernah saya tanya begini, bisa nggak Anda cerita kenapa Anda punya pola hidup seperti ini? Yang dia katakan, saya hidup itu mengalir saja. Termasuk ketika saya mendapatkan istri saya itu hasil sholat istikharah saya. Dan saya yakin itulah yang terbaik karena itu pilihan Allah. Jadi orang bisa melihat apa yang saya miliki itu kurang baik. Mobil saya kurang baik, rumah saya kurang baik, istri saya kurang baik, anak saya kurang baik. Tapi saya selalu mengatakan itu yang terbaik karena itu adalah pilihan Allah untuk diri saya. Yang penting saya berikhtiar untuk selalu mohon kepada Allah dengan permohonan, ya Allah berikan yang terbaik untukku dan aku akan mensyukuri apapun kenikmatan yang kau berikan kepada diriku. Nah, ketika saya punya istri, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya anak, punya pekerjaan, semua saya syukuri karena itu pemberian dari Allah sebagai akibat dari doa saya yang saya mohonkan kepada Allah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah pada diri saya itu saya sikapi dengan sikap syukur, dan itulah yang membahagiakan saya. Nah, saya renungkan, betul juga ya kalau kita bisa bersikap seperti itu. Jadi kalau Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, bahwa kita akan jadi raja dunia kalau memiliki sikap qanaah, ya itu perkataan yang tepat. Ada seorang ulama lagi namanya Ibnu Battal yang mengatakan begini, wa ghinan nafsi huwa babur ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amri. Alima anna ma 'indallahi khairun lil abrar wa fi qada'ihi li awliya'il akhyar. Dan kaya jiwa atau qanaah itu merupakan pintu keridhaan atas keputusan Allah dan menerima terhadap ketetapannya. Ia tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang baik, dan pada ketetapan Allah lebih baik bagi wali Allah yang baik. Jadi apapun ketetapan Allah itu dipersepsi sebagai sesuatu yang terbaik. Orang yang bersikap qanaah itu seperti itu. Ia selalu berserah diri kepada Allah dengan sikap tawakalnya, dan sekecil apapun yang dia peroleh dari Allah itu disikapi dengan sikap positif karena dia yakin bahwa itulah yang terbaik menurut Allah untuk dirinya. Ia percaya betul kepada janji Allah bahwa Allah akan berikan yang terbaik ketika kita bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Itu yang dia yakini. Sehingga Hasan al-Basri itu pernah mengatakan begini, inna min dha'fi ya inika ay antakuna bima fi yadika awthaqu minka bima fi yadillah. Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqu minka bima fi yadillah. Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Jadi ketika kita itu lebih percaya kepada apa yang kita miliki dibandingkan apa yang ada di sisi Allah, itu dikatakan sebagai kelemahan iman kita. Ya, jadi argumentum ex contrarionya begini, yang mahum muafahnya
ketika kita itu bisa menerima bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih penting dari apa yang kita miliki, itu pertanda iman kita kuat. Karena itu kita akan selalu ingin mendapatkan ridha Allah. Dan ridha Allah itu jauh lebih bermakna dari apapun yang kita miliki dan apa yang kita peroleh. Orang yang punya sikap qanaah itu tidak akan terperdaya oleh harta dunia dan gemerlap dunia yang lain. Apalagi dia tidak akan pernah punya sikap hasad, iri dan dengki kepada siapapun. Dia selalu akan bisa menerima semua keputusan atau ketetapan Allah. Bagaimana mungkin orang itu bisa bersikap seperti itu? Itu perlu belajar, dan itulah yang akan membahagiakan orang. Dan saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, kau yakin, seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-hayatut thayyibah al-qanaah. Kehidupan yang baik itu adalah sikap qanaah. Ketika kita merasa cukup menerima apapun yang diberikan Allah, disitulah kehidupan kita akan baik. Karena apa? Kita bisa berbahagia dengan apapun yang diberikan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu saya sampaikan untuk semuanya. Dan saya selalu mengatakan begini, ketika Rasulullah mengatakan laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tapi kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa. Itu sederhana sekali maunya kita. Dan pemahaman saya, kalau kita itu betul-betul menerima apapun yang telah diberikan Allah, disitulah kita akan merasa kaya karena Allah telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Sebaliknya, apapun yang kita peroleh, termasuk kekayaan yang melimpah, kalau kita sikapi dengan sikap syukur, itulah yang akan membuat kita resah dan gelisah. Karena apa? Kita selalu akan mengejar apapun yang ingin kita kejar. Ketika kita belum bisa mendapatkan apa yang kita kejar, kita selalu resah dan gelisah. Banyak orang yang dilapangkan hatinya dengan harta yang sedikit, tetapi ada orang yang disempitkan hatinya dengan harta yang banyak. Karena apa? Tidak mau bersyukur pada Allah, dia tidak bahagia. Dengan sikap syukur, sekecil apapun harta yang dimiliki, dia akan selalu bahagia. Banyak orang yang dilapangkan harta oleh Allah, tetapi jiwa miskin, ia tidak pernah bisa menerima dengan apa yang diberikan Allah. Ia senantiasa berusaha untuk mencari dan mencari, tidak peduli dari mana harta itu dia cari, yang penting dia dapat. Sehingga menjadi koruptor itu menjadi pilihan. Padahal ketika kita itu kaya jiwa, kita selalu akan bisa menerima apapun yang telah kita peroleh itu dengan semangat untuk bisa menikmati apapun yang kita peroleh. Dan ketika kita ingin menambah apa yang kita peroleh, kita akan selalu ingin menambah dengan cara yang kita perhitungkan akan mendapatkan ridha Allah, sehingga tidak mungkin orang itu akan melakukan tindakan korupsi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan di sini bukan untuk apa-apa. Ini nasihat untuk diri saya dan para jamaah semua yang bisa dan mau mendengarkan apa yang saya katakan. Saya simpulkan bahwa apa yang kita peroleh itu akan bahagian kita kalau kita punya sikap qanaah. Biarpun orang itu dikesankan miskin oleh orang, namun karena sikap qanaahnya, dia akan menjadi orang yang benar-benar merasa kaya. Dia adalah orang-orang yang kaya hati, hidupnya tenang dan damai sepanjang masa, karena dia bisa menikmati apa yang diberikan Allah dengan sikap qanaahnya. Sebaliknya, orang yang kaya raya tidak akan merasa tenang karena apapun yang dia peroleh tidak pernah dirasa cukup. Mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.